Kamu punya pasangan weton legi? Atau kamu sendiri lahir di weton legi? Hati-hati. Sebelum kamu melangkah ke pelaminan, ada satu hal yang sering banget diremehkan. Padahal bisa jadi penentu langgeng atau renggangnya rumah tangga. Banyak orang bilang, weton itu cuma tradisi. Tapi di Kejawen, weton bukan sekadar hitungan hari lahir. Weton adalah cara leluhur membaca watak, energi, dan kecocokan supaya hidup berumah tangga lebih selaras, minim gesekan, dan tahu cara saling menjaga. Jadi jangan buru-buru bilang, mitos, dulu. Karena yang kita bahas ini bukan untuk nakut-nakutin, tapi untuk jadi pegangan dan kewaspadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur kabeh, sugeng rawuh di channel ini. Di video ini kita kupas tuntas, jangan nikah sama weton legi sebelum tahu ini. Mulai dari sisi baiknya, sisi yang sering bikin kaget setelah nikah, sampai kunci supaya tetap rukun. Kalau kamu menghargai luhur Kejawen dan ingin ikut nguri-uri budaya leluhur, klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan pembahasan weton lainnya. Tulis juga di komentar, wetonmu apa dan weton pasanganmu apa, biar kita bahas bareng dengan niat baik. 1. Apa itu weton legi dan kenapa banyak dipermasalahkan? Sedulur kabeh, sebelum kita ngomongin, jangan nikah sama weton legi, kita harus lurusin dulu satu hal penting. Wetan itu bukan alat untuk menghakimi orang. Dalam tradisi Jawa, weton dipakai sebagai pituduh, semacam petunjuk dari leluhur untuk membaca kecenderungan watak, pola rezeki, cara seseorang merespons masalah, sampai cara dia membangun hubungan. Jadi weton itu ibarat peta, bukan vonis. Peta bisa membantu kita lebih siap, lebih paham medan, dan lebih bijak mengambil keputusan. Nah, legi sendiri identik dengan energi yang manis. Kata orang Jawa, legine budi, manis tindak tanduke. Banyak orang yang wetonnya legi itu terlihat ramah, halus, gampang akrab, dan sering punya aura yang bikin orang nyaman. Mereka biasanya pandai menempatkan diri, tahu sopan santun, dan kalau ngomong itu enak didengar. Makanya tidak heran kalau orang legi sering disukai lingkungan. Teman betah, saudara merasa dekat, bahkan orang baru pun cepat nyambung. Tapi justru di situ letak dipermasalahkannya. Karena yang terlihat manis di luar, kadang menyimpan hal-hal yang tidak semua pasangan siap hadapi setelah menikah. Ini bukan berarti legi itu buruk. Bukan. Tetapi ada kecenderungan yang sering muncul. Legi suka menahan, suka memendam, dan sering mengalah demi menjaga suasana tetap damai. Di awal pacaran, sifat ini terasa menenangkan. Pasangan merasa, wah, dia dewasa, sabar, nggak suka ribut. Tapi setelah menikah, ketika hidup mulai penuh tuntutan, biaya, kerja, keluarga besar, anak, dan masalah sehari-hari, kebiasaan memendam ini bisa berubah jadi ujian. Karena orang legi sering memilih diam, pasangan kadang salah paham, dikira tidak peduli, dikira cuek, atau dikira, ya udah nggak apa-apa. Padahal di dalam hati, orang legi bisa sedang menumpuk perasaan sedikit demi sedikit. Dan kalau tumpukan itu sudah penuh, reaksinya bisa mengejutkan. Bisa tiba-tiba ngambek, tiba-tiba menjauh, atau tiba-tiba meledak dengan kata-kata yang selama ini tidak pernah keluar. Inilah alasan kenapa banyak cerita orang bilang, dulu manis banget, setelah nikah kok berubah. Padahal bukan berubah, yang kelihatan sekarang adalah isi yang dulu disimpan. Selain itu, legi juga sering dikaitkan dengan sifat nggak enakan. Ini kelihatan baik, tapi dalam rumah tangga bisa jadi sumber konflik. Terlalu sulit menolak permintaan keluarga, terlalu mudah mengiyakan orang lain, atau terlalu sering mengorbankan diri sampai kelelahan. Kalau pasangannya tidak peka, orang legi bisa merasa, aku selalu mengalah, tapi kok tidak ada yang paham. Dan dari sinilah muncul keretakan yang pelan-pelan. Jadi kenapa weton legi sering diperingatkan dalam pembahasan pernikahan? Karena weton ini butuh pasangan yang bukan cuma cinta, tapi juga paham cara membaca perasaan dan bisa menciptakan ruang aman untuk komunikasi. Sekali lagi, bukan untuk menjauhkan jodoh, tapi supaya kita tidak buta. Karena dalam Kejawen, tujuan hitungan weton itu bukan memutuskan, melainkan menyiapkan. Kalau kamu masih nonton sampai sini, berarti kamu serius. Di bagian berikutnya, kita masuk ke sisi weton legi yang terlihat baik, tapi bisa jadi masalah kalau kamu tidak siap menghadapinya. 2. Sisi weton legi yang terlihat baik, tapi bisa jadi masalah setelah menikah sedulur kabeh. Di bagian ini kita masuk ke inti yang sering bikin orang kaget setelah menikah dengan weton legi. Sekali lagi, ini bukan untuk menjelekan. Justru karena banyak orang legi itu hatinya baik, maka seringkali mereka terlalu jauh mengalah,
terlalu kuat menahan, sampai akhirnya yang meledak bukan masalahnya, tapi akumulasi rasa yang dipendam bertahun-tahun. Satu, terlihat sabar, padahal sering memendam. Orang weton legi biasanya punya citra adem, sabar, gak suka ribut. Di masa pendekatan, ini terasa seperti pasangan ideal. Tapi setelah menikah, hidup bareng itu beda. Ada banyak hal kecil yang berulang. Pekerjaan rumah, cara mengatur uang, kebiasaan pasangan, urusan keluarga besar, sampai hal sepele seperti telat pulang atau lupa janji. Nah, Legi sering memilih iya-iya aja demi menghindari konflik. Masalahnya, kalau terlalu sering begitu, Legi bukan berarti nggak sakit, dia cuma menahan. Dan ketika rasa tidak enak itu menumpuk, Legi bisa berubah menjadi lebih sering diam tanpa alasan jelas, tiba-tiba menjauh dan dingin, atau meledak sekali dengan kata-kata yang pedas, yang bikin pasangan bingung. Loh, selama ini kamu nggak ngomong apa-apa. Padahal bagi Legi, diam itu bukan setuju. Diam itu sering berarti, aku menahan biar nggak jadi ribut. Dan ini bisa jadi masalah besar kalau pasangannya tidak terbiasa membuka ruang komunikasi. 2. Terlalu baik dan gak enakan. Akhirnya pasangan merasa dinomorduakan. Salah satu ciri yang sering dikaitkan dengan Legi adalah sifat gak enakan. Orang Legi kadang sulit menolak permintaan orang lain, apalagi kalau yang meminta itu keluarga atau teman dekat. Di luar, sifat ini terlihat mulia, tapi setelah menikah, rumah tangga perlu prioritas yang jelas. Contohnya begini, keluarga minta bantuan terus, Legi mengiyakan meski capek. Teman minta ditemani, Legi ikut meski pasangan butuh waktu. Ada urusan mertua saudara, Legi berusaha menyenangkan semua pihak. Kalau pasangan tidak paham, muncul rasa, aku ini siapa? Kok orang lain lebih didahulukan? Bukan karena Legi tidak sayang pasangan, tapi karena Legi sering merasa, kalau aku nolak, nanti aku dianggap nggak baik. Ini perang batin yang sering tidak terlihat, tapi efeknya bisa nyata. Pasangan merasa diabaikan, Legi merasa tertekan, lalu konflik jadi diam-diam. 3. Butuh dihargai, tapi jarang minta, akhirnya kecewa sendiri. Orang Legi punya hati yang lembut. Mereka sering memberi perhatian kecil, membantu tanpa diminta, menenangkan tanpa banyak bicara. Tapi karena sifatnya halus, Legi biasanya jarang menuntut. Dia nggak gampang bilang, aku pengen kamu begini, atau aku butuh kamu lebih perhatian. Dia lebih sering berharap pasangannya peka. Masalahnya, tidak semua orang peka. Kalau pasangan tipe yang cuek, sibuk, atau menganggap perhatian itu nggak penting, Legi pelan-pelan merasa, aku kok selalu ngasih, tapi nggak pernah dianggap. Aku capek, tapi kok nggak ada yang ngerti. Aku selalu usaha, tapi kok rasanya sendirian. Dan ketika rasa itu berlangsung lama, Legi bisa jadi mati rasa. Bukan marah, bukan benci, tapi dingin. Ini yang sering disebut orang, masih serumah, tapi rasanya jauh. 4. Sensitif tapi menutupi. Jadi pasangan sering salah langkah. Banyak weton Legi itu sebenarnya sensitif, mudah tersentuh, mudah kepikiran, mudah merasa bersalah. Tapi uniknya, mereka tidak selalu menunjukkan itu. Mereka bisa tertawa dan terlihat santai, padahal hati sedang penuh. Akhirnya pasangan sering melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang, karena tidak ada sinyal yang jelas. Nah, disinilah pentingnya memahami, kalau kamu menikah dengan weton Legi, kamu perlu belajar satu hal, jangan menunggu Legi teriak, baru kamu peka. Karena saat Legi sudah teriak, biasanya artinya sudah terlalu lama dipendam. Jadi kesimpulan bagian ini, weton Legi itu manis dan baik, tapi justru karena itu, dia butuh pasangan yang bisa menjaga komunikasi, bisa menghargai hal kecil, dan berani menempatkan rumah tangga sebagai prioritas. Di bagian berikutnya, kita bahas weton Legi dalam rumah tangga. Setia, tapi punya ujian besar yang sering muncul setelah menikah. 3. Weton Legi dalam rumah tangga. Setia, tapi ada ujian besar. Sedulur KB, kalau ada yang bilang weton Legi itu bahaya untuk pernikahan, biasanya itu muncul bukan karena orang Legi suka macam-macam, tapi justru karena orang Legi itu cenderung setia dan total. Mereka tipe yang kalau sudah sayang, dia akan berusaha menjaga, menutupi kekurangan pasangan, bahkan rela capek sendiri demi rumah tangga tetap utuh. Nah, masalahnya, kesetiaan dan ketulusan itu akan jadi berkah kalau ketemu pasangan yang paham. Tapi kalau ketemu pasangan yang tidak peka, tidak menghargai, atau merasa, ya udah dia pasti nerima, disitulah ujian besar mulai muncul. 1. Legi itu setia,
tapi butuh rasa aman secara emosional. Dalam rumah tangga, orang weton legi biasanya bukan tipe yang suka bermain api. Mereka lebih suka hubungan yang stabil, adem, dan jelas arahnya. Tapi ada satu kebutuhan utama yang sering tidak disadari pasangan. Legi butuh rasa aman secara emosional. Maksudnya apa? Legi butuh merasakan bahwa dia didengar, bukan cuma dikasih solusi. Perasaannya dianggap penting, bukan diledek. Keberadaannya dihargai, bukan dianggap selalu kuat. Kalau pasangannya tipe yang keras, suka meremehkan, jarang ngobrol, atau selalu membandingkan, orang legi bisa terlihat baik-baik saja, tapi sebenarnya batinnya tergores pelan-pelan. Dan karena legi cenderung menahan, luka itu tidak langsung terlihat. Namun saat sudah menumpuk, dia bisa berubah jadi orang yang berbeda, lebih pendiam, lebih dingin, dan mulai menjaga jarak. 2. Legi itu peka dan perasa. Ujiannya, mudah terluka, sulit pulih. Banyak weton legi punya kelebihan, peka. Dia bisa membaca perubahan mood pasangan, tahu kapan pasangan capek, tahu kapan pasangan butuh dukungan. Tapi kepekaan ini punya sisi lain, mudah tersentuh dan mudah kecewa. Kadang yang melukai legi itu bukan masalah besar, bisa cuma hal-hal yang dianggap sepele. Janji yang diulang-ulang tapi sering dilanggar, kata-kata, bercanda, yang nyakitin. Pasangan lebih sibuk dengan HP daripada ngobrol. Perhatian yang mulai hilang setelah menikah. Karena orang legi jarang memprotes keras, pasangannya sering merasa aman untuk mengulang hal yang sama. Padahal di dalam hati, legi mencatat, bukan karena dendam, tapi karena dia menyimpan rasa. Dan yang jadi ujian besar, ketika legi sudah kecewa dalam, butuh waktu lama untuk pulih. Dia bisa tetap menjalankan peran, tapi rasa hangatnya berkurang. 3. Banyak orang salah, mengira legi lemah karena nggak banyak melawan. Ini poin penting. Sedulur, orang legi sering disalahpahami karena mereka tidak suka ribut. Banyak yang mengira legi itu gampang diatur, gampang dipatahkan, atau ya udah dia bakal nerima. Padahal sebenarnya orang legi itu kuat, cuma dia memilih damai. Tapi hati-hati, kekuatan orang legi itu bukan dalam adu mulut, melainkan dalam ketahanan batin. Dan kalau ketahanan itu sudah habis, yang terjadi bukan pertengkaran besar, melainkan sesuatu yang lebih sunyi. Dia berhenti berjuang. Saat legi berhenti berjuang, tandanya bisa seperti tidak lagi protes, tapi juga tidak lagi peduli, tidak lagi menuntut, tapi tidak lagi memberi, tidak lagi marah, tapi wajahnya datar, lebih banyak diam, lalu memilih menghindar. Dan ini sering paling menyakitkan karena pasangannya baru sadar ketika semuanya sudah telat. Dalam istilah sehari-hari, masih satu rumah, tapi rasanya kok asing. 4. Ujian terbesar, legi mengalah terus sampai kehilangan diri sendiri. Karena setia, legi sering memaksakan diri mempertahankan hubungan, bahkan ketika dia lelah. Dia bisa terus mengalah demi anak, demi orang tua, demi biar tidak jadi omongan. Tapi kalau tidak ada keseimbangan, legi bisa mengalami kelelahan batin, merasa sendirian dalam pernikahan. Maka kuncinya adalah, kalau kamu menikah dengan weton legi, jangan cuma berharap dia setia. Kamu juga harus jadi pasangan yang hadir, yang tahu cara mengapresiasi, dan mau membangun komunikasi. Karena legi itu bukan minta banyak, dia cuma butuh satu hal, rasa dipahami. Di bagian berikutnya, kita bahas tanda-tanda siapa saja yang rawan tidak cocok menikah dengan weton legi, supaya kamu bisa menilai dengan jujur sebelum terlambat. 4. Tanda kamu gak cocok nikah sama weton legi sedulur KB. Bagian ini penting banget, bukan untuk melarang menikah, tapi untuk jadi kaca pembesar. Apakah karakter kita selaras dengan karakter weton legi atau justru saling mengikis? Dalam tradisi kejawen, kecocokan itu bukan cuma soal cinta, tapi juga soal cara menghadapi masalah, cara bicara, dan cara menjaga perasaan. Karena rumah tangga itu panjang. Kalau dari awal sudah beda cara menyikapi emosi, nanti yang capek bukan cuma satu pihak, dua-duanya bisa sama-sama luka. Nah, berikut ini tanda-tanda kamu perlu mikir ulang atau minimal memperbaiki pola dulu kalau serius mau menikah dengan weton legi. 1. Kamu tipe yang ngegas, suka ngelawan, dan hobi menang debat. Orang weton legi itu pada dasarnya pengen suasana adem. Dia bukan gak bisa berargumen, tapi dia gak nyaman hidup dalam tensi tinggi. Kalau kamu tipe yang sedikit-sedikit ngomong pakai nada tinggi, gampang nyolot, suka mempermalukan pasangan saat marah,
dan selalu pengen jadi pihak yang benar, maka Legi akan cepat lelah. Di awal mungkin dia masih mengalah, tapi lama-lama dia akan menarik diri. Dan ketika Legi menarik diri, hubungan jadi dingin tanpa kamu sadar. Ingat, Legi itu bukan tidak punya batas. Dia punya batas, tapi sering tidak diumumkan. Begitu lewat, dia bisa hilang secara emosional. 2. Kamu gengsi, susah minta maaf, dan meremehkan hal kecil. Ini sering jadi bom waktu. Legi itu sensitif terhadap rasa dihargai. Kadang yang dia butuhkan sederhana, "Maaf ya tadi aku kepancing," atau "Makasih kamu udah bantu." Kalau kamu gengsi minta maaf, merasa minta maaf itu kalah, atau menganggap ucapan terima kasih itu nggak penting, Legi bisa menyimpan rasa kecewa pelan-pelan. Yang bikin bahaya, orang Legi jarang nagih perhatian. Dia tidak menuntut dengan keras, tapi dia mencatat dalam hati. Dan begitu kecewanya sudah numpuk, kamu bisa kaget karena tiba-tiba dia berubah. Tidak lagi hangat, tidak lagi antusias, dan tidak lagi percaya. 3. Kamu cuek emosional. Yang penting uang ada, udah beres. Sedulur, banyak orang mengira rumah tangga itu cukup dengan tanggung jawab materi. Itu penting, tapi untuk weton Legi, ada yang sama pentingnya, kedekatan emosional. Legi itu butuh ditemani ngobrol, butuh dirangkul saat lelah, butuh merasa kita satu tim. Kalau kamu tipe yang jarang nanya kabar pasangan, jarang quality time, jarang komunikasi hati ke hati, lebih sibuk HP daripada ngobrol, Legi bisa merasa kesepian padahal tinggal serumah. Dan kesepian ini kalau dibiarkan bisa jadi luka paling dalam, karena Legi akan bertanya dalam hati, "Aku ini sebenarnya punya pasangan atau cuma punya status?" 4. Kamu suka mengontrol, posesif, dan gak memberi ruang. Orang Legi itu kelihatan nurut, tapi sebenarnya dia butuh ruang untuk bernapas. Kalau kamu posesif berlebihan, mengatur semua hal, atau selalu curiga, Legi bisa merasa tercekik. Di awal dia mungkin bertahan karena nggak enakan, tapi semakin lama, dia makin tertekan. Tandanya, dia mulai diam, mulai malas cerita, mulai menyembunyikan perasaan, karena merasa apapun yang dia lakukan akan salah. Dan kalau sudah sampai tahap itu, rumah tangga jadi seperti penjara emosional, bukan tempat pulang. 5. Kamu lebih mementingkan omongan orang daripada perasaan pasangan. Ini sering terjadi tanpa sadar. Legi biasanya berusaha menjaga nama baik keluarga, menjaga hubungan dengan orang lain, dan menjaga sopan santun. Tapi kalau pasangannya justru selalu membela orang tua, keluarga besar tanpa mendengar pasangan, memaksa pasangan mengikuti kemauan pihak luar, atau menjadikan pasangan nomor 2 setelah penilaian orang, maka Legi akan butuh waktu untuk menerima. Dan bila terlalu sering, dia akan merasa tidak punya tempat aman. Jadi, sedulur, yang harus kamu waspadai bukan weton Leginya, tapi pola hubungan yang kamu bawa. Weton Legi itu bisa jadi pasangan terbaik, setia, lembut, dan total. Tapi kalau kamu bukan tipe yang bisa menjaga komunikasi, menghargai hal kecil, dan hadir secara emosional, maka hubungan akan terkikis pelan-pelan. Di bagian terakhir nanti, kita bahas kunci paling ampuh supaya kalau kamu tetap memilih weton Legi, rumah tangga bisa rukun, selaras, dan langgeng menurut pituduh kejawen. 5. Kalau tetap mau nikah dengan weton Legi, ini kunci rumah tangga langgeng. Sedulur KB, setelah kita bahas sisi-sisi yang sering jadi ujian, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menenangkan. Weton Legi itu bisa jadi pasangan terbaik, asalkan kamu tahu cara ngopeni hubungan. Dalam ajaran luhur kejawen, tujuan memahami weton bukan untuk memutus jodoh, tapi supaya kita bisa nggawa urip luwih waspada, luwih selaras, lan luwih rukun. Karena rumah tangga itu bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling bisa menjaga. Nah, kalau kamu tetap ingin menikah dengan weton Legi, ini kunci-kunci yang bisa kamu pegang. 1. Hargai hal kecil, karena Legi hidup dari rasa. Orang Legi itu bukan tipe yang minta dibelikan ini itu, tapi dia sangat peka pada hal kecil. Nada bicara, ekspresi wajah, perhatian sederhana. Kadang cuma dengan bilang, "Makasih ya," memuji usahanya, mendengarkan tanpa menyela, atau menepuk pundaknya saat dia capek, itu sudah membuat Legi merasa, "Aku tidak sendirian." Ingat, sedulur, Legi itu manis di luar karena hatinya ingin menciptakan manis di dalam rumah. Kalau hal kecil sering diabaikan, Legi bisa pelan-pelan kehilangan semangat. 2.
jangan menunggu dia meledak. Bangun komunikasi rutin. Karena Legi sering memendam, kamu jangan menunggu dia marah dulu baru bertanya. Jadikan komunikasi itu kebiasaan. Misalnya, seminggu sekali ngobrol santai tanpa HP. Sebelum tidur tanya, hari ini kamu capek enggak? Kalau ada masalah, selesaikan saat hati masih dingin. Kalimat sederhana yang ampuh untuk pasangan Legi. Aku pengen ngerti perasaanmu. Kamu boleh cerita pelan-pelan. Aku dengerin. Dengan begitu, Legi merasa aman untuk membuka hati. Dan kalau Legi sudah merasa aman, dia biasanya akan sangat setia dan total dalam menjaga rumah tangga. 3. Tegas pada pihak luar, lembut pada pasangan. Ini kunci yang sering terlupakan. Orang Legi sering gak enakan, sehingga mudah terbawa urusan keluarga besar, saudara, atau teman. Maka pasangan Legi perlu jadi pelindung yang bijak, bukan memusuhi keluarga, tapi tegas soal batas. Contohnya, utamakan kebutuhan rumah dulu sebelum bantu orang. Sepakati batas bantuan finansial. Kalau ada campur tangan orang lain, hadapi bersama sebagai tim. Orang Legi akan sangat menghargai kalau pasangannya bisa bilang, tenang, kita hadapi bareng. Rumah tangga kita tetap yang utama. 4. Jangan menguji kesetiaan dengan mengabaikan. Banyak orang salah, karena Legi sabar, dia diuji terus. Dikiranya Legi nggak akan pergi. Padahal ujian terbesar Legi bukan perselingkuhan, tapi diabaikan secara emosional. Kalau kamu sibuk terus, cuek terus, jarang perhatian, Legi bisa tetap bertahan, tapi hatinya mundur. Jadi jangan mengira, dia nggak protes berarti aman. Kadang orang Legi diam itu bukan karena nggak apa-apa, tapi karena capek berharap. 5. Apresiasi dan validasi. Kamu berharga buat aku. Legi itu butuh dihargai, bukan dimanja, tapi diakui. Sesekali ucapkan, aku bangga sama kamu. Makasih udah berjuang. Aku bersyukur punya kamu. Kalimat seperti ini sederhana, tapi bagi Legi bisa jadi sumber tenaga besar. Karena orang Legi biasanya akan membalas dengan kesetiaan dan pengabdian yang jarang dimiliki orang lain. Jadi sedulur, kalau kamu memilih weton Legi, jangan fokus ke jangan nikahnya. Fokuslah ke pesannya, jangan nikah sebelum paham cara menjaga. Karena weton Legi itu ibarat air manis. Kalau kamu jaga wadahnya bersih, rasanya menenangkan. Tapi kalau wadahnya penuh luka dan kata-kata kasar, air manis pun bisa berubah jadi pahit. Sedulur KB, akhirnya kita sampai di penghujung pembahasan. Ingat ya, pesan dari video ini bukan untuk menakut-nakuti atau menghakimi weton Legi. Dalam luhur kejawen, weton itu pituduh, bukan palu vonis. Tujuannya supaya kita lui waspada, lui ngerti watak pasangan, lan lui siap ngopeni rumah tangga, biar rukun, selaras, dan ora gampang pecah mung gara-gara salah paham. Kalau kamu atau pasanganmu weton Legi, yang paling penting adalah belajar komunikasi, menghargai hal kecil, dan menjaga rasa. Nah sekarang giliran kamu. Tulis di komentar wetonmu dan weton pasanganmu, serta pengalamanmu. Apakah cocok, sering bentrok, atau justru makin harmonis? Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Kalau kamu mendukung muri-uri luhur kejawen dan ingin konten weton, primbon, serta pitutur leluhur terus hidup, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Share juga ke sedulur yang lagi serius mau nikah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.